Halo. Sebelumnya aku like ini buat di save ya. Karena kalau IG story kan nggak ini apa kayak keputus-putus gitu kan, nggak panjang. Jadi aku pengen cerita aja. Gimana sih perasaan aku waktu dinyatain positif COVID-19 gitu kan. Eh jadi perasaan aku itu bener-bener bingung aja sih waktu dinyatakan positif COVID gitu. Aku gini, kalian semua kan pada tahu ya, aku sampai ke Indonesia itu tanggal 3 Agustus, terus tanggal 4 Agustusnya aku ngelakuin swab test, terus tanggal 5 Agustusnya hasilnya udah keluar dan ternyata aku ditelepon kan dari pihak apa kesehatannya itu dibilang kalau akunya positif COVID-19 kayak gitu, dan Jasmine negatif. Jadi tapi karena si Jasmine sama aku kan istilahnya kayak apa sih, selalu berdua gitu. Jadi si Jasmine itu bukan dinyatakan, jadi Jasmine itu dianggap suspek gitu. Jadi kamu suspek ya. Nah terus jam 4 sore aku dikabarin, jam 9 malamnya tuh aku dijemput sama petugas kesehatan kayak gitu. Jadi Mommy dijemputin sama Jasmine ya pakai ambulans. Jadi guys, kita dijemputnya pakai ambulans. Dan itu tuh kayak bener-bener semua orang yang jemput dan eksekusi kita tuh semuanya pakai APD. Tuh bener-bener sedih banget. Jadi itu kayak ngerasain, oh gini ya ternyata kalau jadi pasien COVID kayak gitu. Bener-bener kita tuh kayak orang apa sih Jasmine, kayak orang luar angkasa gitu ya. Nah terus udah gitu kan kita dibawa ke RSDC, ini rumah sakit darurat COVID-19 gitu. Terus kita disuruh nunggu lagi dari jam 9.30 malam. Kita nunggu lagi sampai jam berapa ya? Jam 2.30 malam mungkin baru dapat kamar gitu. Di situ sebelum masuk aku di IKG dulu, terus diambil darahnya dulu. Pokoknya dicek lah kayak gitu. Nah bingungnya itu ya, jadi pada saat aku ditelepon dinyatain positif kayak gitu, aku kayak malah bingung aja gitu. Hah, positif gitu, anak aku negatif, kok bisa gitu ya, padahal aku ngasih susu kan, ASI gitu buat Jasmine. Ternyata guys, ASI itu nggak nularin COVID gitu. Jadi ASI itu nggak menular. Bahkan ASI itu bagus banget diberikan buat anak gitu yang lagi positif juga kayak gitu. Jadi imunnya cepet naik. Kak, awalnya siapa yang ketahuan positif? Yang awalnya ketahuan positif itu aku kayak gitu. Jasmine-nya negatif. Tapi karena kita berdua terus, jadi Jasmine-nya jadi suspek gitu kan. Terus apa namanya? Udah hari pertama dilakukan IKG lagi karena diberi obat kan akunya gitu. Kalau Jasmine kan emang gak ada obat, tapi Jasmine di swab gitu. Sampai akhirnya di swab berapa kali sih Jasmine ya? Jasmine dinyatain positif juga kayak gitu. Aku sih nggak heran ya kalau Jasmine dinyatakan positif juga, karena yang pertama kita udah masuk di dalam zona merah kayak gitu. Jadi potensi untuk tertularnya Jasmine itu 90% lah kayak gitu, dari aku atau dari lingkungan sekitar kayak gitu. Nah bukan jujur sih, jadi ya penularannya itu bukan dari air susu ya, kemungkinan besar dari ya droplet itu tadi. Terus jadi kita sama-sama dinyatain positif COVID gitu. Duh, thank you ya buat kalian yang udah ngedoain. Amin, doain aja negatif, karena hari ini tadi Jasmine di swab kayak gitu, swab yang keempat ya Jas ya. Hari ini Jasmine di swab. Doain 2 hari lagi keluar hasilnya, doain aja hasilnya negatif biar kita bisa pulang kayak gitu. Dan bener-bener ya, aku sama Jasmine itu nggak ada gejala sama sekali. Aku nggak ada gejala sama sekali kayak gitu, panas atau batuk atau pilek kayak gitu nggak ada. Jasmine pun kayak gitu juga, dia nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada
panas gitu. Bahkan ini ya sekarang Jasmine tuh lagi numbuh gigi guys, lagi numbuh gigi. Nah, di mana-mana bayi yang lagi numbuh gigi tuh kan biasanya panas anget gitu kan badannya. Jasmine tuh enggak, kuat banget lah, dia ngerti banget gitu kalau mamahnya lagi serempong itu punya bayi di sini kayak gitu kan. Aku sih bersyukur ya karena aku ketahuan positifnya sebelum pulang ke Banjarmasin gitu. Jadi kita di sini isolasi dan insya Allah kalau kita pulang ke Banjarmasin nanti udah dalam keadaan bersih, bebas virus gitu. Dan kita Jasmine dari puluhan ribu orang yang kena yang masuk dalam daftar COVID, salah satunya kita Jasmine. Kita masuk dalam sejarah besar dunia. Masuk dalam sejarah. Nah, ya gitulah. Terus tips aku ya buat kalian yang dinyatakan positif, jangan sedih, jangan galau, jangan shock kayak gitu. Terus buat kalian yang disuruh karantin isolasi mandiri, ya wes isolasi di rumah kayak gitu. Buat kalian yang disuruh isolasi di tempatnya pemerintah, saran aku ya jangan banyak-banyak bawa barang karena bener-bener rempong. Aku aja di sini kan banyak bawa koper tuh, baju-baju dari Irak kan, nggak semua aku keluarin. Jadi yang aku keluarin itu yang benar-benar dibutuhin aja. Aku benar-benar cuci kering kayak gitu. Karena kalau kayak ini kan kayak barang-barang gitu kan yang ada di luar sini, sebelum aku pulang nanti aku harus kudu banget sterilin semuanya buat dibawa pulang karena kita nggak tahu kan virusnya mungkin ada nempel di barang-barang di mana kayak gitu. Jadi saran aku sih jangan banyak-banyak bawa barang kayak gitu karena bakal ngeribetin kalian sendiri. Buat teman-teman jangan pernah takut buat dites atau dicek swab gitu karena lebih bagus kita tahu sekarang daripada kita taunya nanti kan. Karena kalau sekarang tuh yang jelas kita nggak ada gejala, terus kita bisa ngobatinnya dari sekarang. Kalau taunya nanti kan udah parah, udah sempet sakit batu atau sudah sempet pilek kayak gitu-gitu. Untuk penyebarannya sih, untuk aku terinfeksinya di mana itu masih nggak tahu ya guys. Soalnya ini kan virus goib banget kayak gitu. Jadi emang sih ada dengar cerita juga katanya 10% dari penerbangan luar negeri itu rata-rata positif. Bahkan di sini ada juga pramugarinya kayak gitu yang positif. Ya nggak ngerti lah ini virus ini mau gimana lagi. Aku sih maunya virus ini segera dihempaskan ya teman-teman. Jadi buat kalian di luar sana tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Ya itulah, apalagi jangan sampai kayak gitu jadi penular lagi. Jadi virus yang berjalan, jangan sampai banget ya jadi virus yang berjalan. Nah, aku di sini tuh baik-baik aja. Jadi buat kalian yang nanya, "Put, apa kabar? Kamu sakit atau gimana? Kenapa kamu COVID dan lain-lain?" gitu. Aku nggak bisa jawab karena aku benar-benar di sini sehat walafiat. Aku sehat alhamdulillah ya. Aku nggak ada keluhan alhamdulillah. Jadi ya gimana sih, bingung aja sih ngejelasinnya gitu. Bingung ya Jasmine ya? Hey Jasmine. Tuh. Ya buat kalian tetap ya jaga jarak terus sih, jaga jarak. Aku yang udah berpengalaman aja tuh nggak enak banget, tau nggak sih, di karantin itu nggak enak banget. Walaupun dikasih makan ya 3 kali sehari, di sini dikasih makan pagi, siang, malam, terus ada snack gitu. Pokoknya kalau makanan sih 4 sehat 5 sempurna banget kalau di sini. Tapi yang namanya diponis positif COVID itu yang gak enak tuh isolasinya sih ya sebenarnya. Isolasinya tuh parah banget, bosen kayak gitu. Walaupun kami dikasih fasilitas yang oke banget di sini, oke banget enggak sih? Tapi tetap aja yang namanya dikurung tuh nggak enak. Apalagi buat Jasmine tuh, aku tuh yang kayak ampe ngepel lantai itu udah 2-3 kali sehari karena kan Jasmine lagi merangkak kan, suka merangkak kayak gitu. Tuh ini aja tuh udah kemana-mana tuh Jasmine. Iya main
boneka ya kamu ya. Nyangka gak sih kami itu positif COVID? Gak nyangka kan, karena emang benar-benar sehat walafiat. Emang benar-benar gak ada keluhan sama sekali. Udah 17 hari mungkin ya aku di sini, dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 24 Agustus. Lumayan lama kan ya di sini. Tuh. Bingung mau ngomong apa kayak gitu ya. Bingung juga jawabin pertanyaan kalian, DM kalian, WhatsApp kalian kayak gitu, karena emang benar-benar sehat kayak gitu, nggak ada keluhan, alhamdulillah. Oh iya, di sini juga banyak aparat yang isolasi ya, terdampak gitu juga. Jadi COVID ini nggak mandang kamu kaya, kamu miskin, terus status sosial kamu kerja apa, terus kamu tua, kamu muda gitu, nggak mandang. Jasmine, kamu ngomong, ngomong, situ ngomong. Hey, gitu. Jadi kami adalah salah seorang dari ribu-ribu, puluh-puluh ribu orang yang masuk datanya di dalam coronavirus itu. Ternyata satu orangnya adalah saya, satu orangnya lagi adalah Jasmine. Jadi kami masuk record atau sejarah dunia dengan coronavirus. Bukan happy ya, tapi itu Tuhan ngasih ujian yang luar biasa buat aku dan Jasmine. Teguran lah ya, biar lebih hati-hati lagi. Hey. Tuh. Jadi doain aja biar hasil kami berdua cepet negatif, karena di sini tuh yang dilihat adalah CT. CT itu kayak apa sih, aku nggak ngerti juga, tapi katanya CT itu tingkatan virusnya kayak gitu, tingkatan kekuatan virusnya gitu kali ya, nggak ngerti sih. Jadi yang dilihat itu adalah CT-nya. Kalau CT-nya udah tinggi gitu, udah bisa pulang. Hey ya. Iya, tapi kan karena kami harus ke Banjarmasin, kami harus benar-benar negatif. Baterai kita mau habis tuh. Siapa onti siapa nih tadi? Aku bacain komen sebentar. Lambaikan tangan. Ke awalnya siapa yang ketahuan positif? Ya sudah jawab ya. Aku yang ketahuan positif. Cepat sembuh Kapuke Salsabila Putri. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Tika Septikarini, semangat say. Insya Allah semangat. Makasih ya. Pahlina, amin, mudahan lekas negatif put, lekas ke Banjar. Amin ya robbal alamin. Kodong Ferel, cantiknya baby esok. Makasih Onti Ferel, thank you. Doain kita ya biar cepat pulang ke Banjar tuh. Oke. Bye ya sobat, baterai kita mau habis. Bye. Bye. Oke.